Minggu lalu kita sampai ke lokasi data ya, kayaknya udah nyampe sini, ya nggak? Ya nggak? Atau baru sampai persentil? Udah kuartil kemarin sudah Persentil ya sampai. terakhir ya. Ya. Eh, Minggu lalu saya sempat singgung untuk menentukan kuartil ini sebetulnya mazhabnya macam-macam ya, di bukunya Supranto sama Triola ini caranya beda, tapi untuk memudahkan kita menggunakan satu cara aja ya yang ada di Triola. Q1, Q2, Q3 ini kita cari menggunakan rumus persentil. Q1 kita cari pakai persentil ke-25 dengan menentukan lokasinya dulu ya. Untuk menentukan lokasi kita pakai 25% dari ukuran sampelnya, kemudian Q2-nya pakainya P50, 50% dikalikan N, Q3-nya pakai P75, 75% dikalikan N. Terus, kalau hasilnya ini merupakan bilangan bulat, maka penentuan datanya itu kita gunakan data yang ditentukan oleh L-nya ditambah dengan data setelahnya dibagi 2 gitu ya. Tapi kalau kita dapat hasilnya bukan bilangan bulat, selalu bulatkan ke atas gitu kan ya, mengingatkan kembali. Mudah-mudahan sudah ingat. Kayaknya saya juga sempat minta kalian mengerjakan soal yang B sama C ya. Mudah-mudahan udah dicoba, jadi nanti bisa kita lihat masalahnya ada di mana. Ini Q1, Q2, Q3-nya kita pakai formula persentil, kemudian selain ukuran statistik yang udah kita bahas, ini ada yang lainnya. Yang pertama IQR, ini selisih antara Q3 dengan Q1. Ada lagi semi IQR, yaitu setengahnya dari IQR, kemudian mid quartile ada 10-90 percentile range ya. Nah, kemudian box plot. Box plot ini salah satu grafik yang bisa digunakan untuk memvisualisasikan data ya, selain menggunakan histogram. Ya, kalau di pertemuan kedua bentuk data itu sebagian besar digambarkan menggunakan histogram supaya kita bisa lihat distribusi datanya. Nah, dari box plot pun kita bisa lihat bentuk distribusi datanya seperti apa. Apakah distribusi normal ataukah menceng. Mencengnya positif atau negatif. Kemudian untuk menggambarkan box plot kita butuh 5 unsur ini ya, minimum, maksimum, Q1, Q2, Q3. Kalau minimum sama maksimumnya sih tinggal kita lihat aja dari datanya ya, nilai minimumnya berapa, maksimumnya berapa di luar outlier. Kemudian ini Q1, Q2, Q3-nya diperoleh dari P25, P50 sampai 75 tadi. Itu kenapa saya minta kalian pakai cara yang sama, walaupun nggak salah juga pakai cara yang ada di buku lain, tapi kalau caranya beda hasilnya bisa berbeda ya. Kalau median ini sebagian besar sama, cuma pas Q1, Q3-nya beda, dan kalau beda nanti ngaruh ke outliernya ya. Mungkin kalau di box plotnya nggak terlalu inilah, distribusi datanya masih tidak, bentuk distribusi datanya pasti masih sama aja walaupun Q1 sama Q3-nya beda hasilnya ya, tapi di penentuan outliernya bisa beda. Kemudian untuk menggambarkan box plot, pastikan kalian menggunakan skala yang konsisten. Maksudnya kayak gini ya, ini kan jarak antara median ke Q3 itu lebih besar dari jarak median ke Q1. Jadi pastikan kalian gambar kotaknya juga ya dari tengah-tengah, dari garis yang ini, yang pembagi dua kotaknya ke kanan lebih besar daripada yang ke kiri. Itu karena yaitu ya, cara kita menggambarkan box plot bisa mempengaruhi identifikasi kita atas distribusi datanya. Kalau seperti ini kecenderungannya, datanya gimana dek? Berdistribusi normal atau menceng? Menceng kiri. Menceng kiri. Kirinya kiri siapa? Kiri kita, kiri gambar. Menceng ke minimum pokoknya Bu. Oke, kalau kiri kanan mungkin bingung, positif atau negatif? Ingat nggak? Negatif, Bu. Negatif, Bu. Hah? Saya dengarnya tadi kalau Hilman jawabnya cuma tif. Egi negatif. Negatif, Bu. Negatif. Yang lain ada lagi? Gambarnya nggak keluar. Sebentar. Kalau gambarnya begini, mencengnya positif, negatif?
Udah lupa ya, Bu. Itu kayak positif deh. Kalau yang begini, salah. Ini mah normal. Nah, gini baru negatif. Ya, berarti kalau itu positif. Ini kalau ini positif, kenapa positif? Mendekati ke minimum, lebih ke kanannya, lebih ke bentuk like positifnya. Ya, karena pusat datanya, kalau di sini pakai ukuran pusat datanya median ya, bukan rata-rata ya. Pusat datanya nggak di tengah-tengah. Kalau yang normal, mediannya di sini nih ya. Mediannya sekitar di sini lah, nggak jauh-jauh beda. Nah, kalau ini mediannya di data yang nilainya kecil, jadi kemencengannya positif. Kalau mediannya di sini, kemencengannya negatif. Tuh ya. Itu kenapa ya gambarnya harus benar. Ya masalah kalian gambarin skalanya gimana, seberapa besar sih terserah kalian, yang penting konsisten aja ya. Sama kayak kita kalau gambar diagram Cartesius, itu kan kalau saya dulu gambarnya kan begini ya, ini dititik-titikin dulu. Ini kan jarak tiap titiknya boleh 2 gitu ya. Boleh, soalnya 4, 6, dan seterusnya. Boleh juga 3 gitu kan, kelipatan 3. Ini terserah, yang penting konsisten aja, jangan sampai dari sini ke sini, ini 2, ini 4, terus ini 5 gitu, padahal jarak titiknya secara grafis sama. Jadi amannya memang gambarnya pakai penggaris ya, biar presisi. Kemudian ini contoh box plot ya, yang di atas ini menunjukkan box plot yang berdistribusi normal. Kita lihat mediannya ada di tengah. Jadi kalaupun nggak dikasih nama Q1, Q2, Q3, ini yang ada di kotaknya, sisi sebelah kirinya pasti menunjukkan Q1, tengahnya ini Q2, kanannya pasti Q3 gitu ya. Angka-angkanya ini merepresentasikan 3 unsur tadi. Jadi nggak perlu dikasih minimumnya berapa, maksimumnya berapa, ini pasti udah ketahuan lah ya, ini nilai minimum, ini maksimum, ini median. Mediannya ada di tengah, berarti berdistribusi normal. Nah, kalau yang ini menceng, kemencengannya positif. Box plot bisa kita gambarkan langsung kalau nggak ada outliernya, tapi penting buat kita mengidentifikasi adanya outlier, karena outlier ini bisa mempengaruhi bentuk distribusi data. Ya, jadi nanti kita lihat kalau ada outlier, box plot yang sudah dimodifikasi jadinya gimana. Nah, ini prinsip penting dari outlier. Outlier ini bisa menimbulkan efek dramatis terhadap rata-rata. Kalau kita masukin nilai ekstrim yang tinggi, outlier, rata-ratanya itu bisa jadi meningkat gitu ya. Kebalikannya kalau ada yang ekstrim rendah, outlier nilainya kecil banget, rata-ratanya bisa ngedrop. Kemudian selain mempengaruhi rata-rata, outlier juga bisa mempengaruhi standar deviasi, karena kan standar deviasi merupakan ukuran penyebarannya. Jadi kalau ada outlier pasti kelihatannya sebarannya lebih besar, lebih tinggi. Dan punya efek yang dramatis terhadap skala histogramnya. Jadi padahal dari histogram ini kan kita bisa lihat bentuk distribusi datanya. Jadi penting untuk kita bisa mengenali ada tidaknya outlier dan melihat distribusi data setelah outlier ini kita keluarkan. Nah, kalau di box plot gimana cara mengidentifikasi outliernya? Ya, pertama tentu saja kita harus mencari tahu ada enggaknya outlier di data yang kita punya. Dan ini berlaku untuk semua ya, nggak cuma buat box plot, tapi nanti di box plot ada cara untuk kita menggambarkan outliernya. Nah, suatu data masuk kategori outlier kalau nilainya lebih dari Q3, tapi lebihnya itu sejauh mana? Lebih dari Q3 sejauh 1,5 IQR, atau kalau kita tulis matematisnya ini kan berarti Q3 ditambah 1,5 IQR. Atau ya, suatu data masuk outlier yang pertama kalau memenuhi kriteria ini. Yang kedua, kalau lebih rendah dari Q1 dengan jarak 1,5 IQR. Q1 dikurangi 1,5 IQR. Nah, jadi suatu data masuk kategori outlier kalau nilainya lebih dari ini ya, lebih dari Q3 ditambah 1,5 IQR atau kurang dari Q1 dikurang 1,5 IQR. Tadi IQR ada yang ingat nggak? Nilainya sama dengan slide Q3 dikurang Q1. Itu ya. Ini cara menentukan outliernya.
Kemudian, nah kalau ada outlier, kita harus bikin modified box plot. Data yang masuk kategori outlier kita kasih simbol asteris ya, tanda bintang. Jadi solid horizontal line-nya, garis horizontalnya yang solid itu hanya digambarkan sampai nilai di luar outlier-nya. Tadi kan garis horizontalnya itu ya, solid line-nya itu kan terdiri dari minimum sama maksimum. Nah, kalau ada outlier, nilai minimum sama maksimumnya itu di luar outlier. Gitu ya. Outlier-nya tinggal ditandain sama asteris. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kalian nggak identifikasi, ada nggaknya outlier, gambar kalian pasti begini nih. Set, nyampe ke sini. Kenapa? Karena nilai maksimumnya di sini, 125. Minimumnya di 60. Q1-nya mungkin, Q1-nya sekitar berapa ini ya? 68 kali ya, 68. Q3-nya 80. Nah, kita cek nih ceritanya ya. Ada nggak ya outlier dari data yang terkumpul ini? Kalau digambar kan ada ya. Kita cari dulu IQR-nya. IQR-nya berapa sih? Lama deh. Q3 min I1. Iya, langsung hasilnya. Q3 kurang Q1. Jadi outlier itu tadi kan salah satu dari dua kriteria ya. Yang pertama kalau nilainya itu lebih dari Q3 ditambah 1,5 IQR. Atau kurang dari Q1 dikurang 1,5 IQR. Nah, berarti batasnya berapa nih outlier kalau lebih dari berapa? 80 tambah 18, 98. 80 tambah 18, 98. Terus? 50, 68 min 18. 68 dikurangi 18, 50. Nah, kalau kalian nggak identifikasi outlier, kan tadi gambar box plotnya kayak gini nih ya. Nih, kayaknya datanya menceng banget gitu ya, positif banget. Padahal ada outlier ternyata. Outliernya ada di mana? Kan batas dari outliernya ada di 98 ya. Padahal di sini ada data yang nilainya 100 berapa ini? Mungkin 105 lah ya. 105 sama 125. Jadi dua data ini masuk kategori outlier karena nilainya lebih dari 98. Nah, di kirinya ada outlier enggak? Nilai minimumnya 60. Batas outliernya 50. Jadi di kiri enggak ada outlier. Modified box plotnya sama seperti yang sudah digambarkan sebelumnya begini. Gitu. Itu kenapa 105 sama 125 digambarkan dengan tanda bintang. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lantas definisi outlier itu sendiri apa ya? Kayak menandakan apa gitu? Outlier itu kan data yang nilainya jauh dari rata-rata ya, jauh dari pusat datanya. Tapi kan kita butuh ukuran yang pasti yang mengenai seberapa jauhnya ya Hilman ya. Jauhnya tuh seberapa jauh? Apakah 1 standar deviasi, apakah 2 standar deviasi? Kalau di pertemuan kita sebelumnya, data yang jaraknya lebih dari 2 standar deviasi masuk kategori nggak wajar, tapi belum tentu outlier gitu ya. Yang nggak wajar itu yang unusual, belum tentu outlier karena nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi sejauh apa bisa dikatakan outlier? Batasannya ya sejauh 1,5 IQR dari Q3-nya, dari pembagi data menjadi 3/4 terkecil sama 1/4 yang terbesar. Itu Hilman. Jadi definisinya sebenarnya cuma sederhana. Data yang nilainya jauh dari nilai data yang lainnya. Cuma jauhnya itu perlu didefinisikan seberapa jauhnya. Oke, Hilman? Baik. Lantas Bu yang pakai apa? Yang kemarin pakai standar deviasi itu kan kayak ketahuan Bu persentasenya sekian-sekian. Kalau yang ini enggak diketahui gitu ya Bu? Enggak, karena kan enggak selalu ada outlier. Ada outlier bisa enggak. Gitu ya. Kan suatu data masuk bisa jadi masuk unusual, masuk nggak wajar, tapi belum tentu outlier.
Kalau yang outlier pasti nggak wajar. Ya. Ada lagi, Hilman? Baik, Bu. Jul, Terima kasih. kayaknya nunggu nih, Sudah. Jul mau nanya juga. Silakan, Jul. Jul, mic-nya nyala tapi kok nggak ada suaranya? Kalian dengar suaranya Jul nggak? Enggak, Bu. Nggak, sama Enggak, ya? Bu. Saya sampai, ini jangan-jangan saya salah nyolokin Bertanya, Bu. headset. Oh iya, silakan Jul, udah jelas. Yang 1,5 IQR itu memang udah rumus tetapnya atau memang ada ketentuannya di soal, Bu? Udah rumus tetapnya, udah patokannya begitu panduannya. Jadi rumusnya yang ngikutin ini nih. Ini sama yang bawah. Oh, iya, Bu. Ada lagi? Yang lain gimana? Lanjut? Bu, izin memastikan, Bu. Boleh, Riverio silahkan. Berarti Q1 sama Q3-nya itu dilihat dari kotak box plot-nya itu ya, Bu? Garis box plot itu. Dari kotak Bukan box plotnya dari kalau garis udah yang ada. paling kecil. Bukan dari apa, Rio? Yang paling Dari kecil? garis yang 60 itu, Bu. Oh, Yang bukan. Bukan. Karena modified box plot itu kalau garisnya, ya, garisnya itu menghubungkan nilai yang paling kecil ke yang terbesar. Jadi yang paling kiri, ini kalau saya hubungkan sama gambar sebelumnya ya. Nah, ini selalu saya hapus aja ya. Tadi kan kayaknya udah jelas, kalau enggak nanti ya bisa saya tulis lagi ya. Garisnya itu selalu menghubungkan nilai minimum sampai maksimum di luar outlier. Jadi di ujung kirinya itu nilai minimumnya, ujung kanannya maksimumnya. Sementara kotaknya, nah, kotaknya itu mewakili Q1, Q2, Q3. Kotak paling kirinya Q1, kotak paling kanannya Q3. Gitu, boxnya ya. Oke, Rio? Oke, Bu. Terima kasih. Masih kembali. Yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya udah, coba yang B sama yang C cek ya. B kan yang udah kita kerjakan minggu lalu. Yang B, gambarkan box plot untuk data di atas. Kalau ada outlier, buatkan modified box plotnya. Nah, kalaupun instruksinya cuma kayak gini, mana ya? Kayak gini, ini nggak ada nih ya. Cuma gambarkan box plot untuk data di atas. Tetap kalian harus ngecek dulu ada nggaknya outlier baru bikin box plotnya. Oke? Jadi kalaupun nanti keluar di soal, gambarkan box plot, kalian nggak bisa langsung gambar box plot kayak biasanya kalau ada outlier. Tapi kalau mau dua box plot boleh, misalnya gambar box plot pertama sebelum diidentifikasi outlier, habis itu cari outlier, gambar lagi modified box plotnya gitu juga boleh. Tapi ya nggak efisien aja. Langsung aja cari outlier, terus gambarin modified box plot. Terus silakan dicoba yang B, sekalian yang C ya.
Sudah dapat? Outlier-nya ada nggak? Belum kayaknya. Harus diurutin dulu. Ya, Izin, sampai mana? Ya, Nurul? saya coba tapi pakai di Excel. Jadi kalau eh, datanya itu kalau minimum itu kan 47 Ini kilogram. minimumnya. Ya, terus maksimalnya itu 78 kilogram. Terus titik median atau tengahnya itu 55 kilo. Terus 55. Terus kalau kuartil 1-nya 52 kilo, yang kuartil 3 64 kilogram. Terus IQR-nya itu berarti 64 dikurang 52, 12 kilogram. Nah, pas udah dicari outlier-nya, kan berarti dia lebih dari Q3 tambah 1,5 IQR, sama dengan lebih dari 82 kilogram. Berarti tinggi maksimal yang 78 itu masih usual atau normal. Terus outlier-nya juga kurang dari Q1, kurang 1,5 kali IQR, itu hasilnya kurang dari 34. Berarti berat badan minimal 47 kg itu masih usual atau normal juga, Bu. Oke, ya, makasih ya Nurul ya. Tinggal digambarin box plotnya ya. Tapi apa namanya? Kalau 47 sama 78, saya koreksi dikit ya. 47 sama 78 nggak masuk outlier, tapi kita nggak bisa bilang itu dua-duanya usual karena beda kategorinya. Kan ini nyambung sama yang C ya. Usual unusual kan pakainya bukan yang ini, tapi dari jaraknya dua standar deviasi terhadap rata-rata. Itu aja sih koreksinya ya. Kemudian yang lain gimana? Ada yang bingung nggak ini dapatnya dari mana? Ngitung Q1-nya gimana? Gitu. Gimana, Joel? Saya masih bingung semua, Bu. Masih bingung semua. Oke, yang pertama. Cara nyari Q1 sama Q2, Q3 belum tahu saya. Sip, oke. Berarti pas ini ya. Saya memang apa namanya mau menjelaskan ini karena kalau saya lihat dari jawaban UTS tahun-tahun sebelumnya, masalahnya itu mulainya dari sini. Begitu kita udah dapat Q1, Q2, Q3, langkah setelahnya lancar sampai ke box plotnya. Nanti di box plotnya juga ada lagi masalahnya. Tapi masalah pertama ada di sini ya.
Pertama yang kita harus lakukan tentunya diurutkan dulu, terus tentukan Q1-nya. Cara menentukan Q1-nya gimana? Tadi Q1 itu sama dengan persentil 25 ya. Jadi 25% kalikan N. N-nya ada berapa? Ini berapa nih, Jol? 25. 25. Jadi hasilnya ini kan 6,25 ya. Kemudian Q2-nya, oh ya, berarti data yang kita pakai, Jol inget nggak? Kalau hasilnya bukan bilangan bulat, data yang kita pakai data yang mana nih? Dinaikkan 1 ke atas ya, Bu. Sip. Jadi berapa? Data ke berapa Q1-nya? 6,25 dinaikkan ke atas jadi berapa? 7, Bu. Data ke-7. Q2-nya P50 kan ya. 50% dikalikan 25, hasilnya 12,5. Jadi yang dipakai data ke berapa, Jol? 13, Bu. Sip. Q3-nya ini P75. 75% kalikan 25. Ini 18,75 ya. Jadi data ke 19. Nah, kalau yang hasilnya bilangan bulat, ini misalnya data ke-6 atau kalau kita misalnya punyanya N-nya 26 ya, ini misal aja ya. N-nya 26 berarti kan Q2-nya data ke 13 tambah data ke-14 dibagi 2 ya. Dibagi 2. Data ke-13-nya, Dek, yang udah ngurutin data ke-13-nya berapa sih, Dek? 55, Bu. 55. Data ke-14-nya? 57. 57, oke. Jadi kalau kita bagi 2 hasilnya 56 ya. 56. Kemudian, Bu, kalau misalnya ada lagi yang kayak gini ya, Bu, kalau hasilnya bilangan bulat kan kita tambahkan dengan data setelahnya. Ini kan jadi data ke-13,5 gitu ya. Mungkin kalian waktu zaman SMA familiar sama ini nih. Data ke-13,5 kan sebenarnya kita hitungnya sama kayak ini kan, data ke-13 tambah data ke-14 bagi 2. Ini jangan dibulatin lagi ke atas. Ya udah begini aja ngitungnya. Nah, pokoknya gitu aja ya, kalau dapatnya bilangan bulat, tambahkan data di lokasi yang kita maksud dengan data setelahnya dibagi 2. Nah, ini N-nya 25. Oke, kalau udah dapat Q1, Q2, Q3, tadi hitung IQR-nya. Ini IQR-nya dapatnya dari Q3 dikurangi Q1. Kalau udah dapat IQR, tentukan outlier. Tadi kriteria outlier-nya, pertama kalau nilainya lebih dari Q3, lebih dari Q3 ditambah 1,5 IQR. Atau kurang dari Q1 dikurangi 1,5 IQR. Karena IQR-nya ini 12 ya, jadi 12 kali 1,5 kan 18. Kemudian 18 tambah Q3, 64. Dapatlah 82. Tadi katanya Nurul tuh outlier batasnya kan kalau lebih dari 82 atau kurang dari, berapa saya lupa ya, 34 ya? Iya, Bu. Q1, benar ya? Q1 52 dikurangi 18, 34. Gitu, Jul. Nah, nilai maksimumnya 78, masih kurang dari 82. Berarti nggak ada outlier. Yang sebelah kanan, kita cek yang kiri, minimumnya 47. Nah, ini masih lebih besar dari 34. Oh, berarti bukan outlier. Bisa dipahami sampai sini atau bagian mananya yang kira-kira masih ada pertanyaan? Yang itu tadi, Bu, yang ditambahkan dengan angka selanjutnya itu 13 tambah 14 bagi 2. Oke, itu kalau datanya genap. Kalau N-nya genap. Kalau di sini kan N-nya 25 ya. Ganjil. Kalau ini nih, kalau hasil hitungannya bulat, kalau N-nya 26, ini kan Q2-nya kita dapatnya bilangan bulat nih ya. Q2-nya tadi lokasinya itu Q2-nya di 13 kan ya, Jol? Bulat kan ya? Iya, Bu. Jadi yang dipakai data ke-13 tambah data ke-14 dibagi 2. Tuh. Kalau yang ini nggak bulat, jadi tinggal dibulatkan ke atas. Oh, berarti nanti hasilnya 13,5 ya? Bukan 13,5-nya. Ini tadi yang saya contohkan itu supaya hati-hati nggak milih 13,5, tapi data ke-13-nya dilihat tadi itu 55. Data ke-14-nya kan kalau data ke-13,5 tuh berarti data ke-13 tambah
data ke-14 ya, tengah-tengah ya. Data ke-13-nya 55, data ke-14-nya 57. Terus dibagi 2. Oke, Jol? Paham Bu. Ya, Bu. Ya. Yang penting hati-hati aja di sini ya. Setelah dapat lokasinya itu ya, setelah dapat lokasinya. Kayaknya kalau yang ini masih lebih mudah nih. Tapi begitu dapat bilangan bulat malahan jadi ini agak-agak kecampur sama yang udah dipelajari di zaman SMA. Biasanya sih di situ masalahnya. Yang lain gimana? Sampai sini bisa diikuti sebelum kita gambarkan box plotnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Izin, Nasya, Bu. silakan. Itu berarti berlaku buat Q1 sama Q3 juga kan ya, Bu? Betul, berlaku buat semua. Pokoknya mengikuti persentil. Bukan cuma Q1, Q2, Q3, tapi P1, P2 sampai ke P99. Ya, Nasya, ada lagi? Izin Bu, berarti yang Hilman? terkait melanjut ke pertanyaan Nasya tadi, kan kalau datanya 50 itu kan kalau kita nyari Q1 itu kan kayak sama dengan Q2-nya pas datanya 25 kan Bu. Apa N-nya 25. Nah, itu berarti ketentuannya kan apa dinamis Bu, kayak apa ya? Harus menyesuaikan hasil akhirnya gitu Bu, kayak nanti 0,5 atau enggak gitu Bu. Wah, Oke, saya iya, Bu. ini aja deh ya. Saya hapus terus kalau N-nya 50 tadi gitu ya maksudnya Iya. Hilman. Terus mau nyari Bisa. N-nya 50, mau nyari Q1. Kalau kita pakai formulanya Triola ini kan berarti 25% dari 50 ya. Ini berapa nih? 12,5. Iya, Bu. Iya, Bu. Sama kayak Q2-nya kalau datanya kita 25. Iya. Terus? Kalau Q2 kayak sama dengan kayak data kita itu Q2-nya ketika itu apa angkanya 25 Bu, N-nya 25. Kan sama Bu. Nah, itu kan berarti sifat Q1 sama Q2-nya kan kayak dinamis Bu. Maksud Iya. saya iya, kalau Q2-nya di 50 kan 25 tuh Bu, bulat tuh. Nah, itu kan dinamis Bu. Maksudnya kayak nggak bisa diukur rata satu sistem gitu, tapi lihat angkanya gitu. Saya agak bingung nih Hilman nih terus terang. Dinamisnya itu maksudnya kayak gimana? Kalau N-nya 50, Q2-nya kan 25. Q2-nya kan 25 ya. Ya, betul. Nah, terus 25 itu kan pakai mekanisme median, ada 2 angka di tengah, Bu. 5 tambah 26 bagi 2. Ya, tapi yang Q1 ini pakai mekanisme N13, Bu. Jadi kayak dinamis gitu, Bu. N13 kan kalau kita bagi 2, 25 ini bagi 2 kan namanya bilangan ganjil, tengahnya kan berarti cuma ada 1 kan ya? Iya, betul, Bu. Nah, kayak gitu Bu, maksud saya. Kayak kayak dipukul rata gitu, Bu. Kayak satunya gitu-gitu, kayak gitu. Kamu tuh jelasinnya aja gitu-gitu, saya juga bingung gitu-gitunya nih Hilman nih. Tapi ya intinya sebetulnya kan sama ya, kita mau bagi 2. Kalau sama kayak mau bagi kue kan ya, saya punya kue 5, kalau anak saya 2, masing-masing dikasih 2 kan ada sisa 1 ya gitu. Gimana supaya dua-duanya dapat bagian yang sama tapi habis kan berarti 2,5 gitu kan ya. Tapi kalau kuenya ada 4 kan masing-masing 2 kan gitu juga ya konsepnya ya. Ya mudah-mudahan apa yang dimaksud Hilman sama yang saya tangkap tuh nyambung. Oke, yang lain deh, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau Hilman masih ada yang mau ditanyakan? Boleh. Sudah, Bu. Nah, tapi ini mekanisme Q1-nya pakai yang 13 kan, N13 kan, Bu? Iya, betul. Pakai N-nya itu yang ke-13. Terus yang Q2, 25 plus 26 bagi 2 kan ya? Iya, 25 plus 26 bagi 2. Iya, Bu. Karena bilangan bulat kan ya. Iya. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Yang jadinya dinamisnya memang ngelihat mungkin ini kalau yang dimaksud Hilman, dinamisnya ngelihat hasil dari hitungannya ini ya, balik lagi ke tadi ya, kalau bilangan bulat ya akhirnya ditambahkan dengan data setelahnya, kalau bukan bilangan bulat pakai data setelahnya nggak ditambahin. Memang dari awal dari flow chart-nya gitu beda, ada 2 alur kan. Gimana yang lain? Kita lanjut. Baiklah, kita gambarkan box plotnya. Tadi minimumnya di sini, maksimumnya 78, Q1-nya 52, Q2-nya 55, Q3-nya 64 ya, benar ya. Kemudian untuk gambar box plot kita bikin dulu garisnya, anggap aja lurus. Minimumnya itu 47,
maksimumnya 78. Ingat ya, maksimumnya di sini, maksimum di luar outlier. Kebetulan di data yang kita punya nggak ada outlier. Kemudian gambarkan Q1, Q2 sama Q3-nya. 55-nya nih jarak ini ke sini 31, berarti tengah-tengahnya 16. 63, 64. Oh, kalau kayaknya Q3-nya sekitar di sinilah ya. Ini Q3-nya. Kalian kalau gambar pakai penggaris pasti lebih cantik. Mungkin 47 ke 55 itu kan jaraknya 8 ya. Kayaknya di sini. Q2. Q1 jaraknya 3 sama Q2. Jangan ditulis Q1, Q2, Q3 lagi ya, tapi udah angkanya. Q3-nya 64, ini 55, ini 52. Udah tinggal kita bikin kotaknya aja. Gitu. Bu, Sampai sini? mediannya di mana, Bu? Ini mediannya nih. Yang bagi kotak jadi Ya, kalaupun kalian nggak tulis, berarti median itu Q2 ya, Bu ya? iya, median itu sama dengan Q2. Oke. Kalaupun kalian nggak tulis Q1, Q2, Q3, namanya box plot itu kotaknya merepresentasikan Q1, Q2, Q3. Begitupun kalau kalian lihat box plot, terus mau cari tahu ini mediannya yang mana ya, kok nggak ada tulisan median, nggak ada tulisan Q1, Q2, Q3, ya harusnya udah tahu yang ini Q2, ini Q1, ini Q3, ini maksimum, ini minimum. Gitu, karena box plot cuma menggambarkan itu. Bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Ibu izin tanya, Bu. Boleh, Nurul? Tadi masih bingung, Bu, yang tadi data ke-13 ditambah data ke-14 dibagi 2 itu untuk cari apa ya, Bu? Kalau N-nya 26, Nurul. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Kalau ini kan N-nya 25 ya. Menggunakan contoh yang lain. Ada lagi? Ini misalnya nih ada angka yang saya ganti ya. Misalnya ini angka saya ganti tapi nggak mengubah nilai Q1, Q2, Q3-nya ya. Ini saya ganti sama 85. Sekarang ada outlier nggak? Ada. Karena tadi batasnya maksimumnya berapa? 78. 82. Nilai batas untuk menentukan outlier atau tidaknya sebelah kanannya 82. Ini ada 85. Kalau kalian nggak identifikasi ada nggaknya outlier, di sini pasti kalian tulis 85 ya, padahal salah. 85-nya itu outlier. Di sini kalian kasih tanda bintang, ini 85. Terus ada lagi yang saya ganti nih, misalnya ini saya ganti sama 30. Ada lagi nggak outliernya? Ada. Di kiri batasnya tadi berapa? 34. 34. Jadi di kiri juga ada outlier 30. Ini jauhnya juga tergantung penggarisnya ya. Salah nih gambar yang 30. 30 mah kan 17 jaraknya ke kiri. Berikan iya aja, Bu. Jauh banget. Iya, ya anggap aja bener, tapi kalian gambarnya harus bener. Soalnya saya kalau bikin kunci, nggak kayak gambar di slide ya. Kalau gambar di slide yang penting cepet. Kalau bikin kunci mah saya bikin presisi pakai penggaris juga. Karena kan saya harus ngecek jawaban kalian bener atau enggak ya. Jangan sampai yang bener disalahin, yang salah dibenerin. Itu terus apalagi ya. Oh iya, ini nih. Saya mau sharing kesalahan yang dilakukan sama senior-senior kalian. Udah bener nih nentuin Q1, Q2, Q3, udah bener milih outliernya gitu ya, ada enggaknya outlier. Terus di sini bukannya ditulis 78. Ini ada yang nulis, ada sih ya, enggak banyak. Ada yang salah aja nih. Dia tulis 82 batasnya. Terus di sini dia tulis 34 gitu. Jadi jangan sampai mengikuti kesalahan senior-senior kalian ya. Di sini tetap ditulisnya 78, maksimum value di luar outlier. Kan kalau saya ganti sama 85 sebetulnya dari data ini nilai maksimumnya 85, tapi si 85 ini outlier. Jadi batas dari solid line-nya kita tarik sampai ke data dengan nilai di bawah outliernya. Oh, sebelum 85 berapa angkanya? 78. Tulis sampai sini. Gitu. Ya, ini gampang tapi harus hati-hati emang ya. Izin. Ya, silakan Hilman. Suka deg-degan Hilman kalau Hilman nanya sekarang soalnya pertanyaannya anti mainstream. Ini saya belum.
apa Ibu di Blogspot ini coba gambarin range aja atau bintangnya ada 2 gitu Bu. Bisa 85-nya ada 2 gitu Bu. Kalau data, Iya Bu. oh maksudnya kalau misalnya data yang sama ada lebih dari 1, itu digambarinnya gimana ya? Kalau outliernya ada 2 dengan nilai yang sama, harus digambar bintang 2 apa enggak? Cukup 1 aja. Baik. Ya. Tapi kalau ada 86, bintangnya jadi 2 di kanan. Oh ya, baik. Ya. Ada lagi? Ini izin mastiin Bu, itu berarti menceng positif ya, skewer positif. Soalnya aku saya kadang masih kadang masih ragu-ragu antara itu normal atau menceng. Oke, normal apa menceng? Apalagi kalau Betty gitu ya. Kalau ini kecenderungannya iya menceng, karena tengah-tengahnya di sini ya, jaraknya lumayan jauh sih, 55. Kalau gambarnya benar ya. Ini dengan asumsi gambar saya benar. Oke, Haris. Ada lagi? Kayaknya ada yang open mic tadi. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya mau masuk ke materi baru nih, ke peluang. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Karina. Ini kan maaf Bu ya kalau misalnya emang udah dijelasin sebelumnya tapi kurang dengar. Udah biasa kok. Nggak usah minta maaf. Ibu, kan ini kan di contoh ini nggak ada outlier, Bu. Kalau misalnya ada angka yang outlier berarti dia kan melebihi dari 85 ataupun kurang dari 30 kan, Bu? Kok kurang dari melebihi 85? Kenapa melebihi 85? Melebihi 82, Karina. Dapat dari mana? Dapat dari ini. Q3 plus 1,5 IQR. 82. Terus yang bintangnya 85 itu dari mana, Bu? Bintangnya 85 ini kalau misalnya angka 72-nya saya ganti nih. Kalau di contoh aslinya kan nggak ada outlier. Kalau si 72-nya saya ganti sama 85, di data ini jadi ada outlier. Karena ada data yang nilainya lebih dari 82. Gitu ceritanya. Itu juga yang di sebelah kiri batas outliernya tadi kan Q1 dikurangi 1,5 IQR, ini dapatnya 34 ya. Data aslinya nggak ada outlier. Terus saya ganti yang 51 ini sama 30. Kalau 51-nya saya ganti sama 30, jadi ada outlier gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Alhamdulillah. Oke, yang C gimana nih yang C? Alisa dan Burhan adalah pegawai dengan berat badan terendah dan tertinggi di PT Bahagia. Berarti Alisa berat badannya berapa, Dek? 47. 47. Burhan yang 78. Kita pakai soal asli ya. Oke. Apakah berat badan Alisa dan Burhan termasuk kategori usual atau unusual? Saya udah wanti-wanti minggu lalu. Kalau ditanya usual atau unusual, jangan pakai kriteria outlier. Begitupun kebalikannya. Ya. Usual unusualnya pakai kriterianya yang mana? Ya udah nggak, belum saya tulis begini. Kanannya saya tulis standar apa nih? deviasi bukan, Bu? Standar deviasi. Terus tambahin dong. 2 kali. Apa Faisal? Ingat nggak? 2 kalinya, Bu. 2 kali standar deviasi atau 2 kali standar deviasi. Terus sebelah sininya masih ada nih. Ini sini saya tulis apa nih? Rata-rata. Rata-rata. Nyicil jawabnya ya. Tapi nggak apa-apa, jawaban satu orang jadi mengundang ingatan mahasiswa yang lain. Oh iya yang ini ya. Terus rata-ratanya kalau nggak salah waktu itu 58. Rata-rata kok saya tulis sigma ya. Inilah kadang-kadang saya itu juga nggak sinkron ya, makanya waspadalah, fokus ya. Nanti saya nggak fokus, kalian nggak fokus, sama-sama nyasar kita. Ini 7,505 kalau nggak salah. Coba kalian yang masih punya catatannya ya. Jadi minimum usual value-nya berapa nih? 58 dikurangi 2 kali 7,505. Saya tulis deh ya. Barangkali ada yang lupa gimana caranya. 7,505. Ini usual value-nya lebih dari 58.
tambah 2 kali 7,505. 58 kurang 15,01. Berapa? 16,99. Ya enggak? Kalian kan ada kalkulator, bantuin dong itu. Saya juga ada Excel tapi lagi enggak itu. Lagi enggak dibuka. Ini berapa ya? 18 tambah 15, 33, kok 18? Yang nulis siapa? 58 tambah 15, berapa? 67 ya? 73, 9. Hah? 009. Oh iya, 01 ya, 2 desimalnya 009. Oke, ini range dari nilai yang usualnya. Kalau begitu, apakah berat badan Alisa termasuk kategori usual atau unusual? Izin Bu, yang sebelah kiri itu 40. 2. Jadi, oh, 42. iya kan? 58 dikurangi 15-an kok jauh banget sih ininya korupnya kan? Tadi saya ngitung apa ya ini ya? Oh, 38 kayaknya yang saya hitung. Itu juga masih salah. Berapa ini? 42,99. Sip. Udah benar yang lain? Jadi, Alisa gimana? Usual atau unusual? Usual. Usual, wajar ya. Kalau Burhan? Unusual, luar biasa tinggi. Jadi dari data ini tadi kita lihat nggak ada outlier ya, tapi ada yang unusual. Ya, silahkan. Ada yang masih mau ditanyakan sebelum saya masuk ke peluang? Ini pembulatan kemarin kan kita apa sih namanya? Kita penyajiannya kan 3 angka desimal ya. Ini gimana Bu? Iya, ini harus 3 desimal. 009 ya, teman bilang. Habis tadi saya ngitungnya juga. Nah, kalau ini apa dong? 42,99 berapa? 990. 990. Itu bukannya Gimana Karina? Yang pembulatan 3 desimal itu loh. Perjanjian kita. Gimana nih? Ini 990. Bu, kalau saya hilaf nulisnya 73,01 gimana? Ya nggak apa-apa lah, saya emang nggak sepelit itu ya. 73,01 coret gitu ya. Diskon 2. Enggak ya, nggak apa-apa lah gitu. Kalau sedikit lupa mah. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Oke, clear ya? Kita masuk ke materi baru, bab 4 sama bab 5 harusnya yang kita bahas ya. Tapi kayaknya nggak bisa nyampe ke bab 5, nggak apa-apa lah bab 5 nanti lanjut pertemuan berikutnya. Mana nih slide-nya? Kok hilang? Nah, ini materi kita hari ini ya. Peluang mulai dari konsep dasar dulu, baru kemudian masuk ke penentuan peluang untuk data yang bentuknya diskrit, baru kemudian yang kontinu ya. Konsep dasar peluang dulu, ketika kita memilih subjek secara acak, kita masih punya kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang salah. Sama kayak gini kan ya, kalau di beberapa waktu yang lalu kan ada yang menganggap bahwa hasil rapid test itu nggak cukup gitu ya untuk menyimpulkan apakah seseorang itu terinfeksi COVID-19 atau enggak, karena ternyata ada yang hasil rapidnya itu non-reaktif tapi orangnya terinfeksi COVID-19 gitu ya, karena mungkin antibodinya belum terbentuk gitu, city value-nya juga belum mengalami perubahan, jadi hasil dari rapid test-nya salah. Nah, hasil pengujian yang salah itu bisa kita kategorikan false positif atau false negatif.
false positif ini hasil pengujian salah ketika hasil tesnya menunjukkan bahwa subjek itu punya kondisi tertentu, tapi si individu ini sebenarnya nggak punya kondisi itu. Contohnya kalau hasil rapid test tadi, hasil tes rapidnya positif COVID-19, berarti reaktif, tapi sebenarnya si individu ini, gimana kalau salah? Individu ini terinfeksi atau tidak? Bisa, iya bisa. Yang false positif yang saya tanyain. Tapi atau masih ini ya, ini ibunya ngomongin apa belum nggak? Bu, ulang lagi kalimatnya, ada yang begitu nggak? Masih blank. Masih bingung, Bu. Saya baca keterangannya itu masih bingung maksudnya gimana, Bu. Oke, masih belum nggak ya Iqbal ya? Saya ulang lagi deh ya. Hasil pengujian kita ya, walaupun kita milih sampel sedemikian rupa sehingga supaya benar gitu ya, tapi hasil pengujiannya bisa salah. Kayak kasus rapid test kan ya, hasil rapid bisa benar bisa salah, ya nggak? Ya kan? Bisa salah ya? Iya, Bu. Bisa salah, Bu. Bisa salah. Ada yang hasil rapidnya negatif, ternyata dia waktu PCR positif gitu ya, udah terinfeksi dong ya. Rapid lanjut ke PCR, hasilnya positif, berarti dia tuh sebenarnya udah terinfeksi COVID-19, tapi hasil tesnya nggak terinfeksi gitu kan, hasil tes rapidnya. Nah, hasil pengujian yang salah bisa kita kategorikan menjadi dua. Kalau false positif, hasil tesnya menunjukkan dia positif, padahal sebenarnya dia negatif. Berarti menunjukkan rapid testnya menunjukkan dia positif COVID, tapi dia sebenarnya nggak positif. Iya, hasil rapid testnya reaktif, positif COVID, tapi sebenarnya dia itu negatif COVID. False negatif kebalikannya, hasil pengujiannya salah, hasil tesnya salah ya. Hasil pengujiannya salah karena hasil tesnya menunjukkan dia negatif, padahal sebenarnya dia itu positif. Berarti kalau kasusnya rapid test, hasil tesnya menunjukkan rapidnya Negatif. Rapidnya non reaktif, padahal si individu ini Positif COVID. positif COVID, terinfeksi COVID-19. Gitu ya. Kalau ini mah hasil tesnya menunjukkan positif, individunya kebalikannya. Yang ini hasil tesnya menunjukkan negatif, individu menunjukkan kondisi sebaliknya. Nah, kalau yang benar, hasil pengujian benar, karena hasil tesnya, kita lihat ya dibagi dua juga nih, kalau true positif, hasil tesnya menunjukkan individu ini positif, dan sebenarnya dia juga positif. Berarti hasil rapidnya, individu ini True positif. Positif, Bu. positif COVID-19 dan dia memang terinfeksi. True negatif yang kayak gimana? Kalau hasil rapidnya Benar-benar negatif, tapi dia emang negatif beneran. Dia memang negatif beneran, gitu ya. Ini 4 kemungkinan kita mendapatkan hasil pengujiannya. Bisa false, bisa true. Ya, memang tergantung pada tingkat errornya ya. Kemudian ini contohnya, kalau tadi saya nyontohinnya hasil rapid, hasil uji narkoba juga sama ya, bisa true, bisa false. Nah, contoh yang true positifnya kayak gimana? Berarti subjeknya menggunakan narkoba dan hasil pengujiannya positif ya, positif narkoba itu true positif. Yang true negatif, hasil pengujiannya negatif narkoba dan dia memang nggak ngobat gitu ya, itu true negatif. Mungkin kalau yang true lebih gampang ya karena sama kan, hasil tes sama kondisinya sama. Kalau hasil tesnya positif dan dia punya kondisi itu ya berarti true positif gitu. Nah, kalau yang false gimana? Kalau false positif ini hasil tesnya positif narkoba tapi sebenarnya dia nggak pakai. Kalau false negatif sebenarnya dia pakai tapi hasil tesnya negatif gitu. Nah, di sini ada istilah-istilah yang biasa digunakan di peluang ya, kalian udah biasa juga mungkin ya. Ini ada kejadian, ada kejadian sederhana atau titik sampel ya, ada ruang sampel. Titik sampel ini merupakan bagian dari ruang sampel, sedangkan kalau ruang sampel mencakup seluruh kemungkinan hasil. Ini contohnya dari kelahiran satu bayi, jenis kelaminnya itu bisa laki-laki sama perempuan. Kalau kelahiran satu bayi, ruang sampelnya kalau bayi
laki-lakinya kita simbolkan dengan B, bayi perempuannya G, berarti ruang sampelnya B sama G, titik sampelnya salah satunya satu bayi perempuan. Sementara kalau 3 kelahiran bayi, kemungkinan yang terjadi ya 3-3-nya bayinya laki-laki semua, atau bayinya perempuan semua, atau 2 bayi laki-laki, atau 2 bayi perempuan. Ini seluruh kemungkinan sampelnya yang kita sebut ruang sampel, salah satu titik sampelnya ini ya. Terus, nah ini penentuan penghitungan probability menggunakan relatif frekuensi, contohnya kayak kita mau menghitung peluang mobil warna merah yang lewat di depan kampus, pasti kita hitung pakai frekuensi relatif. Misalnya ya, dalam waktu 1 jam kita hitungin mobil yang lewat ada berapa dan yang warna merah ada berapa. Berarti peluangnya tinggal jumlah mobil warna merah dibagi total mobil yang lewat selama 1 jam. Ini kalian udah biasa ngitung, cuma mungkin baru tahu namanya aja ya, aturan yang pertama berarti pakai frekuensi relatif gitu. Terus aturan yang kedua menggunakan pendekatan klasikal. Ini kita hitung peluangnya dengan menggunakan banyak cara di mana suatu kejadian bisa terjadi dibagi dengan total kemungkinan caranya ya. Kayak kalau kita ngelemparin dadu, maka peluang munculnya mata dadu 1 berapa, Dek? 1/6. 1/6, Bu. 6, karena munculnya mata dadu 1 ya cuma sekali aja. Sementara seluruh ruang sampelnya ada 6. Kalau munculnya mata dadu genap 3/6, Bu. 3/6 atau setengah, 1/2. Jadi nggak pakai ini pun kalian udah biasa lah. Mudah-mudahan dengan ada rumus ini jadi nggak bikin bingung malahannya. Kalau bikin bingung ya udah ini skip aja gitu. Nah ini ada lagi probability subjektif yang digunakan untuk kejadian yang jarang banget terjadi. Jadi kalau kita data ya sampai kapan mau datanya ya? Kayak misalnya probability kecelakaan pesawat. Kalau tadi jumlah mobil berwarna merah, probability lewatnya mobil warna merah kita bisa hitungin karena sering kan mobil lewat. Yang warna merah juga banyak. Tapi kalau ngomongin pesawat terbang, jumlah yang kecelakaan kan termasuk yang jarang banget gitu ya. Itu biasanya digunakan peluangnya menggunakan pendekatan subjektif dari expertise. Kemudian ada yang namanya hukum dari large number yang menyatakan bahwa kalau suatu prosedur itu diulangi terus-menerus, maka probability frekuensi relatif dari suatu kejadian akan mendekati probability aktualnya. Kayak tadi ya, saya nyontohin mau ngitung probability mobil warna merah yang lewat depan kampus dalam waktu 1 jam. Kalau kita perpanjang, kemudian kita ulang-ulang lagi, nah itu probability-nya akan mendekati probability aktualnya. Kemudian, nah ini contohnya ya, untuk penghitungan probability menggunakan pendekatan klasikal ya. Ada 3 bayi yang lahir, kemudian ruang sampelnya ini tadi ya kayak yang udah di list di tabel, kemudian diasumsikan laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk lahir, nggak ada treatment tertentu yang membuat bayi dengan jenis kelamin tertentu peluangnya lebih besar, kayak kan dengan katanya ya kalau kita mau punya bayi laki-laki, maka kalau suatu pasangan pengen punya bayi laki-laki, laki-lakinya katanya suaminya ya katanya harusnya makan lebih banyak daging. Nah dengan treatment seperti itu kan berarti peluang terlahirnya bayi laki-laki menjadi lebih besar. Kalau di sini diasumsikannya sama. Jadi kita bisa hitung probability mendapatkan 3 bayi dengan jenis kelamin yang sama. Berarti ini ya 3 bayi laki-laki atau 3 bayi perempuan. Ya tinggal hasilnya 2/8, 0,25. Kemudian selain menghitung probability suatu kejadian, kita mungkin juga perlu menghitung probability tidak terjadinya suatu kejadian. Peluang hari ini hujan adalah 0,3. Mungkin kita pengen tahu peluang hari ini cerah gitu kan ya. Berarti cerah itu komplemennya hujan. Nah, notasinya komplemen dari suatu kejadian kalau di sini pakainya A bar. Mungkin yang pernah kalian pelajari pakai notasinya A komplemen ya, A C gitu ya. A pakai indeks di atasnya sama aja.
Mau pakai itu juga nggak apa-apa, saya juga ngerti kok kalaupun kalian nulis itu ya. Pakai ini boleh, pakai C juga boleh. Nah, ini contohnya 1010 orang dewasa di US disurvei dan ternyata 202 diantaranya adalah smoker. Terus kita mau cari peluang kita mendapatkan 1 orang dewasa yang smoker ya. Nah, tinggal 202 aja dibagi 1010, hasilnya 0,2. Berapa probability kita mendapatkan orang dewasa yang bukan merupakan perokok ya? Tinggal 1 dikurangi smoker ya 0,8. Sudah ingat untuk peluang? Bu, ini mah cincai, skip aja Bu. Wah, happy sekali saya kalau begitu. Ingat ya? Kemudian kita masuk ke peluang yang melibatkan 2 kejadian. Nah, kalau saya dulu zaman SMA diajarinnya kayak gini. Mungkin kalian juga ingat ya. Lihat kata kuncinya, kalau kita mau ngitung probability 2 kejadian ya, probability terjadinya kejadian A sama B. Lihat kata kuncinya. Kalau kata kuncinya atau, probability A sama B-nya diapain? Ditambah kayaknya. Tambah. Kalau dimintanya dan, probability terjadinya kejadian A dan B. Dikali. Gitu kan? Atau ditambah dan dikali. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Ketentuan itu masih bisa dipakai, tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Pada saat kita menghitung probability terjadinya kejadian A atau B, pastikan tidak ada suatu kejadian yang dihitung 2 kali ya. Tidak ada outcome yang dihitung 2 kali. Nah, jadi secara formal sebetulnya kalau kita mau menghitung probability 2 kejadian ya, A atau B, rumus umumnya seperti ini. Tapi yang sering kita pakai ini aja nih, nggak ada probability A dan B. Probability A dan B ini menunjukkan probability terjadinya A dan B secara bersamaan. Jadi kalau kita mau menghitung probability 2 kejadian, kita harus pastikan dulu apakah A sama B ini bisa terjadi secara bersamaan atau tidak. Atau kalau Indonesianya itu saling lepas atau tidak gitu ya. 2 kejadiannya saling lepas atau tidak. Nah, gambarannya seperti ini nih. Pakai diagram Venn ya. Kalau yang ini saling lepas atau disjoint, yang ini tidak saling lepas. Kalau kita mau menghitung probability terjadinya kejadian A atau B, kita cek dulu A sama B ada irisannya atau tidak ya. Kalau ada irisannya kita harus kurangkan. Kalau tadi kan rumus umumnya itu rumus yang biasanya dulu saya pakai di SMA itu P A atau B ini tinggal ditambahin aja kan ya. A plus PB. Nah, kita lihat nih, kalau kejadiannya tidak saling lepas, berarti diagram Venn-nya yang kiri, kemudian kita pakai rumus yang ini, PA kan segini nih ya. Terus kita tambahin sama ini, PB. Berarti ada kejadian yang dihitung 2 kali, yaitu irisannya. Itu kenapa harus kita kurangkan dengan probability terjadinya 2 kejadian secara bersamaan atau kita kurangkan dengan irisannya. Gitu. Tapi kalau kejadiannya saling lepas, aman buat kita jumlahin aja. Ya. Mengingatkan kembali ini atau ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi rumus umumnya begini, tapi kalau saling lepas kan PA irisan B-nya 0 ya. Nah, kemudian ini suatu kejadian dan komplemennya adalah disjoint atau saling lepas ya, karena namanya komplement kan kejadian sebaliknya ya. Jadi berlaku hukum seperti ini. Nah, ini silakan dicoba nih. Di sini ada hasil survei ya. Hasil ringkasan survei terhadap orang-orang yang menolak untuk menjawab survei dan merespon survei. Yang baris bawah ini menunjukkan respon orang-orang yang menolak untuk menunjukkan jumlah orang-orang yang menolak untuk merespon. Kalau yang baris pertama ini yang memilih untuk merespon.
Ya, di antara dua kelompok orang-orang ini yang A pertanyaannya, nah saya langsung sini aja nih. Hitung probability atau berapa peluang bahwa orang yang terpilih adalah orang yang berusia minimal 60 yang merespon. Kalau yang B, berapa probability bahwa orang yang terpilih menolak untuk merespon atau berusia di atas 59 tahun. Yang C, hitung probability bahwa orang yang terpilih menolak untuk menjawab atau di bawah 22 tahun atau lebih tua dari 59 tahun. Ya, coba dulu ya, nanti kita bahas. Sudah sampai mana, Dek?
Apakah ada yang masih dalam tahap kebingungan ini mulainya dari mana? Atau ada yang udah selesai? Udah tapi ragu, Bu. Karena masih lupa ingat dengan materi yang Oke, udah nyoba ya, yang penting udah nyoba. Yang lain gimana? Saya muter-muter dari tadi, Bu. Belum tahu. Muter-muter keliling komplek, Jol, atau muter-muter apanya nih? Perhitungannya nggak dapat, Bu. Oh, oke, ya udah nyoba juga ya, mungkin ini ya. Hampir sama kayak Haris, lupa-lupa ingat. Habis ini jalannya kemana gitu ya. Padahal sebenarnya ini gampang. Kalau udah tahu gampang ya. Tapi kalau mau melangkah terus bingung itu ya jadi kelihatan susah ya. Begitu kita dapat clue-nya, oh iya ternyata cuma begitu aja. Oke, kita lihat deh ya. Itu pengalaman saya sih ya, kadang-kadang ini soal ngapain sih ya? Panjang banget. Terus kok kayaknya ribet, apalagi kalau pelajarannya saya nggak suka gitu kan ya. Begitu dibahas, oh alah gitu doang toh. Ternyata sesederhana itu, nggak sesusah yang saya pikir. Itu pengalaman saya. Oke, yang A ya, berapa probability bahwa orang yang terpilih itu berusia minimal 60 ya, dan merespon. Nah, yang berusia 60 ke atas itu kan yang ini ya. Lupa. 202 sama 202 sama 49 yang ini kan ya? Iya. Tapi yang ditanyakan yang merespon aja. Yang merespon berarti cuma yang 202 aja. 202. Tapi untuk menghitung peluang, tadi kalau kita menggunakan frekuensi relatif, kita harus bagi frekuensi dari kelompok orang tersebut dibagi totalnya. Jadi kita hitung dulu nih semuanya ada berapa. Yang merespon totalnya berapa? Ada yang udah ngitung belum nih yang baris pertama berapa? Kalau yang respon aja, kalau total keseluruhannya itu 1.205. Kalau total keseluruhannya. 1.205. Yang merespon aja? Kalau yang respon aja 1.049. 1.049. Ini kalau nggak salah 156, iya nggak? Ya, 156. 156. Nah, berarti yang kita cari cuma probability kelompok yang ini aja nih. Ya tinggal 202 dibagi, ini kalau kalian jawab, ditulis ininya ya, P apa gitu ya, sama dengan 202 dibagi 1.205. Dapatlah 0,168. 16,7. 167. Iqbal dapatnya. 167 berapa gitu? Kalau dibulatin jadi itu. Jadi 168. Oh iya. Bentar, ya. Oke gitu, ini cuma begini aja sebenarnya. Gimana yang lain? Jol atau Jol, udah paham belum? Ternyata cuma begini aja gitu, jangan-jangan ya. Tadi saya lihat di contoh soal sebelumnya panjang jalannya. Panjang, jadi udah mulai keliengan duluan ya. Kok contohnya panjang banget, ternyata cuma begini. Bener kan ya, Jol ya? Ternyata cuma si 202 aja dibagi 1.205. Kalau yang panjang yang B. Yang B sama C kita bisa pakai cara panjang ya. Cara panjangnya kayak gimana? Yang B, hitung probability bahwa orang yang terpilih ini mereviews untuk merespon. Ini yang reviews kita tulis A aja ya. Atau berusia lebih dari 59 tahun. B. Nah, kalau kita pakai rumus yang tadi, ini kan PA or B ya. PA or B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA dan B ya, PA dan B irisannya ya. Nah, PA-nya yang mereviews. Wah, ini saya ilangin tadi nih. 156 ini 1049. Bener ya? Kalau salah tolong diingetin. Kalau nggak salah begini nih. PA, probability orang yang mereviews. Yang mereviews ada berapa? 156 per 156 dibagi 1.205. Terus sekarang yang berusia di atas 59 tahun. 251 per 251 per 1.205 dikurangi yang berumur di atas 59 dan mereviews. Yang ini kan 49. ya? 49 per 1.205. Jadi sebenarnya kalau sebentar, selesaikan dulu ya, jangan ngomong kemana-mana dulu. Jadi hasilnya berapa nih? 156 tambah 251 kurangi 9. 358. 358, Karina.
bagi 1205 hasilnya berapa? 0,297 bukan? 297, Iya. benar nggak Karina? Benar. Sama, Bu. Sip. Nah, ini hasilnya. Nyarinya kalau- gitu. Ini kalau pakai rumus. Tapi sebenarnya kalau datanya dijembrengin dalam bentuk tabel, kita tinggal pilih aja nih, tinggal hitung aja yang mereviews, yang masuk kategori mereviews, dan di atas umur 59 kan ini kan. Ya cuma pastikan yang 49 nggak dihitung 2 kali. Gitu. Ini cara yang lebih simple. Kalau datanya dijembrengin dalam bentuk tabel. Tapi kan kita nggak selalu diberikan kemudahan kayak gini ya. Kalau contoh kan selalu gampang ya, Dek ya. Makanya saya kasih juga cara panjangnya. Gitu. Jadi kalau saya nyarinya gini, Bu. Itu Mana? nyari dulu yang reviews, nyari dulu yang 60-an over, baru itu nyari yang 49 itu. Terus habis itu baru tambah kurang. Tambah kurangi. Oh ya. Satu persatu. Oh ini atasnya yang di ini ya. Yang ngikutin yang rumusnya kan PA, PB. Jadi dicari dulu yang reviewsnya, cari dulu yang 60 over, baru 49 per 1205, baru tambah. Maksudnya diginiin dulu ya, PA-nya sama dengan berapa gitu ya? Iya. Oh iya boleh juga sih, ini kan selera ya. Karena mahasiswa juga cara jawabnya emang beda-beda ya. Nggak apa-apa, ini juga nanti tinggal dicemplungin hasilnya berapa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau cerita, Bu, saya ngitungnya kayak gini, benar nggak? Nggak ada ya? Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang yang C. Yang C ini saya hapus dulu. Hapus kelamaan ya. 1049, 156, 1205. Sekarang yang C. Yang ditanyakan kalau C mah PA atau B atau C. Jadi kita harus memperhitungkan irisan A sama B, irisan A sama C, irisan B sama C. Kalau gampangnya mah bisa aja sih ya. Kalau di tabel ya, kan hitung probability orang yang terpilih ini berusia di bawah 22, berarti ini kita masukin kan. Ini kita hitung. Terus lebih dari 59 ini juga kita hitung. Terus menolak untuk menjawab, kita hitung yang baris bawah, karena 49 udah dihitung, 11 sudah dihitung, tinggal kita hitung di sini. Jumlahin semua bagi 1205, gitu kan gampangnya. Ya, kalau dalam bentuk tabel. Kalau versi bukan tabel, berarti kan cari dulu PA-nya, PB-nya, PC-nya, dikurangi dengan irisan masing-masingnya. Ya. PA-nya, katakanlah A-nya yang reviews ya, A-nya reviews, B-nya yang di bawah 22 tahun, C-nya yang di atas 59 tahun. Yang mereviews ada 156. Terus yang berusia di bawah 22 tahun ada 84. Yang di atas 60, 251. Sekarang salah nih, mau nulis 1205 kok. Kok kurang ya? Saya baru ngeh ini tambah. Dikurangi irisan A sama B-nya yang mereviews dan di bawah 22. Ada, Bu, 11. 11, Bu. Sip. Terus B sama C 49. 49. 49. Ya 49. Terus Sama ini apa A sama C ya? B sama C ada nggak? Enggak. Nggak ada. Nol ya. Dah, tinggal diselesaikan. Dapatlah hasilnya 0,358. 0,358. Yang lain sama nggak nih? Kalau beda, kita cek hitungannya. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu, 0,358. Gimana? Ada masalah nggak? Oh, cuma gitu aja. Emang kadang-kadang kalau ngelihat rumus itu udah bikin ini ya, senut-senut duluan ya, udah keriting duluan terus bikin ngeper. Padahal sebenarnya kita juga bisa ngitung itu sebenarnya ya, kalau ada apa namanya? Kalau memahami konteks soalnya.
Malahan tanpa rumus bisa kita selesaikan, tapi sebetulnya relevan dengan rumusnya. Kadang-kadang kayak gitu. Lanjut ya, ini tadi sebetulnya yang dibahas cuma aturan penjumlahan ya, tapi yang A beda. Kemudian kita masuk ke aturan perkalian ya. Di aturan perkalian ini digunakan untuk menghitung probability dua kejadian secara bersamaan, di mana kejadian A terjadi lebih dulu, baru kemudian diikuti dengan kejadian B ya. Kemudian, nah di sini ya, pada saat kita menghitung peluang terjadinya dua kejadian yang terjadi secara berurutan, pastikan kita memperhitungkan pengaruh kejadian pertama terhadap probability kejadian kedua. Kita simbolkan dengan ini, PB garis A. Probability kejadian B setelah A terjadi. Ya. Nah, untuk aturan penjumlahan, aturan perkalian, kata kuncinya tadi dan ya, PA dan B tinggal kita kalikan aja. Tapi hati-hati pada saat mengalikan dengan PB-nya, ya. Karena PB-nya ini bisa jadi terpengaruh oleh A. Kalau B-nya ini tidak terpengaruh oleh A, maka probability terjadinya B setelah A terjadi, ini sama dengan PB. Apa sih, Bu? Kalimatnya kok panjang banget, saya nggak mudeng, Bu. Kayak gimana sih, Bu? Nah, kalau zaman SMA itu, zaman SMA, saya SMA yang ngomonginnya ya, kalian SMA. Saya ingatnya ada soal yang misalnya kayak gini nih. Di dalam kotak ada bola sebanyak 20 gitu ya. Ada 20 bola. Terus 5 diantaranya berwarna merah. Kemudian kita akan mengambil 2 bola dari kotak tersebut dengan pengembalian. Nah, berapa probability terpilihnya 2 bola merah dari kotak? Waktu kita ngambil bola pertama, probability terambilnya bola warna merah berapa, Dek? 5/20. 5/20. Dengan pengembalian kan ya, kita balikin dong ya. Kita balikin pengembalian. Kita balikin. Ini bola pertama. Bola kedua, berapa probability terpilihnya bola warna merah? Masih sama. Masih sama 5/20 karena kita kembalikan. Berarti probability terjadinya kejadian pertama itu tidak mempengaruhi kejadian kedua. Kejadiannya saling bebas atau independen. Itu kenapa probability terjadinya kejadian B setelah A terjadi hasilnya sama dengan PB. Yang ini kan PB garis A ya, hasilnya sama dengan PB. Beda kalau tanpa pengembalian. Kalau nggak kita balikin, ya, tanpa pengembalian, berapa probability terpilihnya bola merah yang kedua? Yang pertama sama nggak kayak tadi? Masih sama. Iya. Masih sama, 5/20. Kalau bola yang kedua berapa probability-nya? 4/19. 4/19. Jadi kan probability terpilihnya bola merah yang kedua dipengaruhi oleh kejadian yang pertama karena kejadiannya tidak saling bebas atau tidak independen. Gitu. Jadi untuk aturan perkalian pastikan kita memperhitungkan pengaruh kejadian yang pertama terhadap kejadian yang kedua. Wah, Bu, zaman saya SMA juga sama sih sebenarnya kayak gini. Ya berarti emang sudah dipelajari sebenarnya, cuma di sini aturan formalnya baru diulang kembali. Itu ya. Kemudian saya lanjut deh. Ibu izin Ya. untuk tutup mengingatkan Bu untuk ingat kuota ya Bu. Iya, makasih ya. Ini tadi independen sama dependen udah saya jelaskan ya, kejadian yang independen ya kalau memang tidak mempengaruhi probability kejadian yang lain. Kalau dependen itu mempengaruhi. Ini panduannya nanti bisa dilihat. Kemudian ada ini semacam pedoman ya, pedoman untuk kita memberlakukan kejadian yang dependen sebagai kejadian yang independen. Tadi kan saya kasih contoh ya, di bola, di kotak ada 20 bola, terus 5 warna merah. Kalau saya mau ngambil 5 bola dari kotak, berapa probability terpilihnya 5 bola merah
kalau bola yang saya ambil itu tidak dikembalikan ke kotak. Gimana cara ngitungnya? Bola yang pertama berapa probability-nya? 5/20 tadi. 20. Terus dikalikan kan ya? Bola kedua? 4/19. Bola ketiga? 3/15. Gitu kan? Gini ya? 3/17. Iya. Udah kan? Iya. Nah, 5 kan ya? Tuh, Wak Fatma. Kan keriting ya, Dek ya? Keriting. Kalau dengan pengembalian, ini kan tanpa pengembalian. Nggak keriting, Bu. Ada kalkulator. Iya, tapi tetap aja suka ini. Kadang salah pencet saya sih ya. Wah, Ibu mah gitu deh ya. Sorry ya, saya kadang-kadang emang suka monolog begini. Mudah-mudahan kalian gak heran. Ibunya suka ngomong sendiri. Ini dengan pengembalian. Ya, daripada saya ngomong terus mahasiswanya sepi, saya tuh suka kelas yang kayak kalian inilah, ikut ngomong gitu ya. Kalau sepi jadinya saya suka ngomong sendiri. Merah. Ini gimana nih? Kalau dengan pengembalian? Dengan pengembalian sama, Bu, 5 Enggak dong. Oh, maksudnya sama semua? 5/20 semua, Bro. Atau gampangnya? Ya udah itu aja. Pangkat berapa ya? Pangkat 5. Nah, kan lebih cantik yang ini kan? Lebih Iya, enak iya. dilihat kan? Nah, daripada ngitung yang pertama kan enakan yang kedua. Nah, di sini ada panduannya nih. Kalau kita ngambil sampel tidak lebih dari 5% dari populasinya, kita boleh memberlakukan kejadian yang dependent sebagai kejadian yang independen. Gitu. Nah, kalau saya punyanya di kotak itu 20 bola merah, saya ambil 5 bola merah, boleh nggak saya pakai rumus yang bawah? Saya pakai cara yang independen. Enggak. Enggak, Karena Bu. Enggak 5%. Lebih dari 5%, nggak boleh. Kalau saya punyanya 200 bola, boleh nggak saya pakai yang ini? Boleh, Bu. Boleh. Boleh kalau mengambil Boleh. 5 bola. Karena Sip. di bawah 5%. Itu ya? Udah paham yang ini? Dilihat dulu Paham. nih. Jadi sebelum kalian pilih, wah ini keriting nih, malesin. Mau pakai yang ini aja. Sebelum pakai yang ini, pastikan jumlahnya tidak lebih dari 5% dari populasinya. Biar lebih gampang ya. Jadi ada cara gampang, tapi hati-hati hitungnya. Ini contohnya saya skip aja yang ini. Ini gampang soalnya cuma 2. 2 mah cincai. Ini juga kalian pelajari aja. Nah ini nih ya. Cerita yang ada di bandara menunjukkan bisa mengidentifikasi apakah tas itu overweight atau enggak ya. Kalau overweight kan ada cas tambahan. Nah kemudian ada nih suatu bandara mengecek timbangan yang mereka punya sejumlah 810 dan ternyata 102 diantaranya rusak. Kalau kita memilih 2 di antara 810 timbangan secara acak dengan pengembalian ya, dengan pengembalian berarti kejadiannya independen atau dependent? Independen. Independen. Hitung probability bahwa keduanya defektif. Wah ini gampang. Tinggal yang defect berapa? Defect apa? Defect apa? Yang defect ini nih, yang defect udah kasih tahu yang cacat. Yang rusak. 2/810 pangkat 2. 102/810 pangkat 2 atau ini kan dikaliin ya. Ya kalau cuma 2 mah nggak apa-apa lah ya ditulis begini. Terus kalau yang B tanpa pengembalian. Ceritanya masih sama tapi tanpa pengembalian. Ya, 102/810 kali 11/8. 1/8/9. Iya benar. 9. Kok kamu ikut-ikutan saya sih salah Iqbal? Saya nulis 810 kok kamu yang bener Ini udah jam makan siang jadi saya juga suka salah kan saya bilang begitu. Jadi kalau salah ingetin aja. Terus yang C ini juga masih cincai ya. Oke lah cuma 2 ya. Ini 5 nih. 5. Terus yang defect 1259. Nah, ini ada sih di sini caranya.
Dari 1.259 timbangan yang rusak di antara 10.000 timbangan ya. Kalau tadi kan 810 ya. Nih semuanya ada 10.000, yang rusak 1.259. Terus kita mau milih 5 timbangan secara acak. Dan tanpa pengembalian. Kalau tanpa pengembalian kan dependen ya. Ini boleh nggak kita perlakukan sebagai kejadian yang independen? Enggak, karena juga di situ populasinya lebih dari 5%. Yang diambil lebih dari 5% juga. Jadi nggak boleh diperlakukan sebagai independen. Yang diambil berapa? 1.259 itu. Yang diambil berapa? Cuma Yang 5. diambil cuma 5. Oh iya boleh. 5. Udah lapar juga ya Riz ya. 5 yang diambil. Populasinya 10.000. Boleh nggak pakai independen? Dibolehkan. Boleh. Boleh. Karena Di bawah 5%. Kurang dari 5%. kurang dari 5%. Ya udah, berarti ngitungnya tinggal gimana caranya, Dek? 1.259 1.259 per 10.000 pangkat 5, Bu. Pangkat 5. Sip. Udah dihitung Afif hasilnya? Belum? Belum, Bu. Ada di sini. Nah, kita lihat nih, yang kiri ini penghitungan menggunakan dependent, yang kanan independen. Beda hasilnya, tapi bedanya cuma 2, 8, 6, 7 ya. 7 desimal gitu. Jadi ya oke lah pakai yang ini, dan kalau dibulatkan ke 5 desimal mah kan hasilnya sama. Ini kita bisa lihat perbandingannya. Ya. Kemudian ini nanti kalian coba dan pelajari sisanya ya. Saya nanti mau skip langsung ke sini. Kalian pelajari yang tadi belum dibahas. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di pertemuan berikutnya. Kalau nggak ada yang nanya, berarti saya langsung ke sini. Saya asumsikan kalian udah oke lah, udah clear masalah materi sebelum ini. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Haris mungkin? Apa? PPT? Iya, dikirim kan? Udah dikirim dari kapan ya? Dari Senin kemarin kayaknya. Sudah ada. Nggak lihat. Sudah ada, ketahuan. Oh, aku ini saya lihatnya dari drive penilai. Jadi nggak lihat yang di sini, beda. Oke. Kalau di penilai malah udah ada sampai materi-materi setelah ini ya. Kalau yang penilai karena kan semester lalu udah lengkap. Yang D3 pajak itu udah ada nyampe sini. Iya, tapi beda, Bu. Ini pertemuan 4 yang penilai pertemuan 3. Jadi oh iya, benar. Ya RPS-nya beda soalnya kan itu 3 SKS. Jadi yang lebih update yang di D3 pajak ini juga udah di-upload ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Mungkin karena belum nyoba ini juga ya. Jadi kalau udah nyoba-nyoba, udah ngerjain latihan-latihan soal, itu biasanya kita baru bisa menemukan permasalahan atau kita nggak pahamnya di mana. Bertanya, Bu. Iya, boleh, Jol. Jol apa Iqbal ya? Dua-duanya nyala nih. Saya. Iya, silakan Iqbal. Mungkin saya lupa tuh gimana ya, Bu ya. Kan yang penting kan yang satunya kan itu kan dianggapnya independen ya, Bu ya. Yang soalnya ngambil 2 sampel. Tapi kan dari 2 sampel itu kan dari seluruh sampel kan 10, Bu, di bawah 5%. Kenapa nggak dilakuin independen aja? Apa karena sampelnya cuma 2? Saya nggak lupa tadi, Bu. Iya, sebenarnya boleh jadi independen karena cuma 2 dari, kan kurang dari 5% juga ya, 2 dari 810. Iya, boleh-boleh aja sih. Pakai independen boleh, tapi kalau cuma 2 mah cincai. Oh iya, Bu. Kalau misalnya banyak. Oke, Bu. Bu, kalau saya pilih pakai independen boleh nggak? Boleh. Yang penting kalau kalian pakai independen, tunjukkan dulu kalau jumlah yang diambil, yang dipilih kurang dari 5%. Itu ya. Kalau kalian langsung tancap gas, itu saya jadi ini nih, kenapa kok kalian langsung pilih independen? Kan harus ada alasannya ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tidak ada? Baiklah, kalau begitu saya cukupkan dulu materi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat beristirahat, selamat makan siang, jaga kesehatan ya. Apalagi ya? Jaga kesehatan, stamina, tetap semangat. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.